Salam hangat untuk Anda semua, pendengar kami. Senang sekali bisa kembali lagi di sesi eksplorasi kita. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau mengupas lebih dalam bab 2 dari sumber yang Anda bagikan, buku Feel Good Productivity. Judul babnya singkat aja, Kekuatan atau Power. Kekuatan. Tapi ini penting ya, konteksnya bukan kekuatan menguasai orang lain gitu. Betul banget. Justru ini tentang kekuatan yang datang dari dalam diri, rasa pemberdayaan pribadi. Ya, sumber ini menyebutnya pendorong energi kedua, setelah yang pertama itu kan kesenangan ya. Nah, kekuatan ini bikin produktivitas kita nggak cuma efektif, tapi juga rasanya enak, menyenangkan gitu. Oke, jadi fokus kita hari ini gimana caranya supaya kita, Anda semua, bisa merasa lebih pegang kendali atas hidup dan pekerjaan. Benar. Gimana membangun rasa kendali dan keyakinan diri itu supaya energinya naik terus bisa ngerjain lebih banyak hal yang penting buat kita? Kita mau ambil lagi makna positif dari kata kekuatan ini. Nah, sumber ini langsung kasih contoh yang, relevan banget. Kisah Netflix versus Blockbuster. Iya, itu contoh klasik ya. Netflix waktu itu kan ada Patty McCord, Chief Talent Officer-nya, punya filosofi kebebasan dan tanggung jawab. Intinya pemberdayaan tim kan? Betul, mereka kasih kepercayaan, rasa kepemilikan ke timnya. Hasilnya, mereka melesat, sementara Blockbuster, yang katanya dulu ngetawain tawaran akuisisi Netflix, Cuma $50 juta ya waktu itu. iya, malah kejebak cara lama, terus ya kita tahu sendiri akhirnya gimana. Ini nunjukin banget gimana kekuatan internal, rasa, wah saya bisa nih, ini di tangan saya, itu jadi penting banget. Oke. Ini langsung ke intinya ya. Jadi kekuatan di sini itu soal rasa berdaya dari dalam, bukan dominasi keluar. Gimana sumber ini ngejelasinnya lebih rinci? Nah, sumber ini mecahnya jadi 3 pilar utama nih, buat ngebangun rasa berdaya itu. Yang pertama, ini soal keyakinan diri. Atau kalau pakai istilahnya psikolog Albert Bandura, itu self-efficacy. Self-efficacy, oke. Ada studi yang menarik soal ini kan ya, yang dari Universitas Illinois Urbana-Champaign itu. Betul sekali. Studi soal mahasiswi yang jarang olahraga itu menarik banget hasilnya. Gimana tuh ceritanya? Saya agak lupa detailnya. Jadi gini, mereka kumpulin mahasiswi yang jarang olahraga. Terus dibagi 2 kelompok. Satu kelompok dikasih tahu secara acak aja nih, kalau hasil tes nunjukin mereka tuh bugar banget. Padahal ya biasa aja. Oh, jadi kayak dikasih sugesti gitu ya? Iya, kelompok satu Yamagi dikasih tahu sebaliknya, katanya kurang bugar. Nah, pas dites lagi, disuruh sepedaan, kelompok yang percaya dirinya bugar, ternyata mereka jauh lebih nikmatin sesi sepedanya loh. Wah, bukan cuma nikmatin kan? Katanya mereka juga jadi lebih tahan lama pas tantangannya ditingkatin. Tepat, itu dia poinnya. Jadi keyakinan mereka itu beneran ngaruh langsung ke performa fisiknya. Padahal sugestinya tadi ya belum tentu bener juga. Gila ya. Ini berarti nyambung banget sama teorinya Bandura tadi soal self-efficacy itu. Iya, nyambung banget. Ini nguatin temuan inti Bandura yang udah didukung ratusan riset lain. Intinya, keyakinan kita sama kemampuan diri sendiri buat sukses di situasi tertentu tuh bukan cuma hasil dari sukses, tapi seringkali malah jadi penyebab suksesnya. Kayak kata Bandura yang dikutip itu ya, percaya Anda bisa adalah langkah pertama untuk memastikan Anda benar-benar bisa. Persis, keyakinan itu sendiri punya daya dorong. Terus nih, kalau kita lagi ngerasa nggak pede, gimana dong? Bisa nggak sih keyakinan kayak gini itu dibangun atau dipelajari? Nah, kabar baiknya, kata Bandura, bisa banget. Salah satu caranya itu lewat persuasi verbal, termasuk di dalamnya ya ngomong positif ke diri sendiri, self-talk itu. Oh, self-talk positif. Ada buktinya itu? Ada. Studi dari Universitas Bangor nguji ini ke pesepeda. Kelompok yang disuruh pakai afirmasi positif kayak, ayo bisa, dorong terus, gitu-gitu. Ternyata ngelaporin kalau latihannya tuh rasanya lebih ringan. Dan mereka beneran bisa bertahan lebih lama dibanding kelompok yang nggak pakai self-talk. Wah, jadi bukan cuma biar enak didengar ya, beneran ngaruh ke persepsi dan daya tahan. Kayak ada tombol keyakinan gitu yang bisa kita nyalain. Bisa dibilang gitu. Ide praktisnya ya coba aja bertindak seolah-olah kita udah pede gitu. Walaupun mungkin di dalam hati belum 100%. Pakai self-talk positif pas lagi susah. Lama-lama bisa ngubah persepsi dan performa kita. Oke. Self-talk. Selain ngomong sama diri sendiri, ada cara lain nggak yang disebutin di sumber ini? Ada lagi. Ini lewat apa yang disebut Bandura Vicarious Mastery atau pengalaman penguasaan perwakilan.
Vicarious mastery. Gimana tuh maksudnya? Intinya sih, kita belajar dan terinspirasi dari suksesnya orang lain. Ada studi bagus di Clemson University Outdoor Lab ngeliatin ini ke anak-anak yang belajar manjat dinding. Oh iya, yang nonton video dulu itu ya? Betul. Kelompok anak yang nonton video orang manjat dulu sebelum nyoba sendiri, hasilnya jauh lebih bagus. Nggak cuma lebih pede pas nyoba, tapi mereka juga lebih nikmatin prosesnya dan secara objektif, manjatnya lebih jago dibanding yang nggak nonton. Kenapa bisa gitu ya? Iya, karena ngelihat orang lain, apalagi yang mereka anggap mirip sama diri mereka berhasil ngelewatin tantangan, itu numbuhin keyakinan. Oh, kalau dia aja bisa, mungkin aku juga bisa nih. Gitu. Wah, ini penting banget berarti. Artinya, kalau kita lagi mau belajar sesuatu, nonton atau baca cerita orang yang udah berhasil di bidang itu, bukan cuma buat info aja ya? Bukan, itu bisa jadi strategi aktif buat bangun keyakinan diri kita sendiri. Penulis sumber ini cerita pengalaman pribadinya. Gimana tuh? Waktu dia jadi dokter muda, ngerasa kewalahan gitu, dia sering dengerin sinial atau podcast kedokteran. Terus pas lagi bangun bisnis, dia dengerin podcast soal wirausaha. Oh, tujuannya biar dapat suntikan semangat gitu. Jadi, ya pesannya, cari panutan Anda, pelajari kisah mereka, entah lewat buku, podcast, video, biarin sukses mereka nular ke keyakinan Anda. Oke, pilar pertama, bangun keyakinan. Tapi kan pede aja nggak cukup ya kalau nggak bisa beneran. Nah, ini masuk ke pilar kedua berarti. Benar sekali, keyakinan perlu didukung sama kemampuan nyata, kompetensi. Jadi, pilar kedua ini soal ningkatin keterampilan kita, lewat apa yang Bandura sebut enactive mastery, Enactive mastery. atau pengalaman penguasaan enaktif. Ini cara belajar paling dasar sih, learning by doing, belajar sambil praktek langsung. Kayak karakter-karakter di film atau cerita itu ya. Siapa tuh? Anakin Skywalker, Katniss Everdeen, atau Aang di Avatar. Mereka kan mulai dari nol, terus jago karena latihan terus, ngadepin tantangan terus. Nah itu contoh bagus banget. Setiap kali kita nyoba, mungkin gagal, terus belajar dari salahnya, nyoba lagi, jadi sedikit lebih baik. Itu nggak cuma ngebangun skill, tapi juga rasa kontrol kita. Jadi makin bisa, makin pede, makin ngerasa berdaya gitu ya. Lingkaran positif. Betul. Itu intinya enactive mastery. Terus, ada cara biar proses enactive mastery ini lebih cepat atau efektif nggak? Ada pendekatan khusus? Sumber ini nyebutin 2 pendekatan yang menarik. Pertama, pakai Shoshin. Ini konsep dari Zen Buddhisme, artinya pikiran pemula. Shoshin, pikiran pemula. Ini dipopulerin sama Phil Jackson ya, pelatihnya Chicago Bulls dulu. Iya, betul. Dia pakai filosofi ini. Kok pikiran pemula? Kedengarannya malah aneh ya kalau tujuannya mau jadi ahli. Gimana tuh? Justru itu kuncinya. Shoshin tuh ngajak kita buat nyikapi setiap tugas, bahkan yang udah sering kita lakuin, dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, kayak orang baru belajar gitu. Terus kenapa itu bagus? Karena kalau kita ngerasa udah tahu segalanya, kita jadi malas nyoba cara baru, takut salah. Nah, dengan Shoshin kita lepasin asumsi itu. Jadi lebih mau eksperimen, lebih nggak takut salah. Justru kesalahan itu kan penting buat belajar beneran. Oh, masuk akal. Jadi lebih terbuka buat belajar hal baru terus ya. Di bisnis atau seni pasti kepake banget ini. Rendah hati buat terus belajar malah bikin kuat. Tepat. Nah, pendekatan kedua buat nguatin penguasaan ini lewat efek anak didik, protege effect. Efek anak didik. Ini ada hubungannya sama kenapa kakak katanya IQ-nya suka lebih tinggi dikit dari adik. Nah, itu salah satu teori penjelasnya. Ada studi dari Stanford yang nunjukin ini, mahasiswa yang disuruh ngajarin materi ke orang lain. Walaupun cuma ke simulasi komputer aja, ternyata mereka belajar materi itu jauh lebih dalam dibanding yang cuma belajar buat diri sendiri. Kenapa bisa gitu? Iya, karena pas kita mau ngajarin, kita kan harus mikir gimana cara nyampeinnya biar orang ngerti. Harus ngatur materinya, nyari contoh. Proses itu maksa kita buat benar-benar paham. Wah, iya juga ya. Kayak pepatah Latin itu. Qui docet dicit. Dia yang mengajar, belajar. Itu dia. Jadi, salah satu cara paling oke buat nguasain sesuatu ya coba jelasin ke orang lain. Nggak perlu jadi guru beneran kan? Nggak perlu, cukup jadi kayak pemandu aja buat orang yang mungkin baru mulai. Prosesnya itu bakal bikin pemahaman kita sendiri jadi lebih mantap. Oke, jadi udah 2 pilar nih. Bangun keyakinan, terus asah keterampilan. Dua-duanya jelas sumber kekuatan dari dalam. Pilar ketiga apa nih? Pilar ketiga, ini soal ngambil kepemilikan. Atau otonomi atas apa yang kita lakuin. Ini nyentuh banget ke inti motivasi kita sebagai manusia. Otonomi? Rasa kontrol gitu ya?
Ini ada hubungannya sama eksperimen teka-teki Soma Cube itu bukan sih? Yang pakai hadiah uang? Betul, eksperimen klasik dari Edward Deci tahun 70-an. Dia nemuin hal aneh waktu itu. Aneh gimana? Kelompok yang dikasih duit buat nyelesain teka-teki, pas duitnya ditarik, mereka malah jadi cepet bosen dan nyerah. Beda sama kelompok yang ngerjain karena emang suka aja sama tantangannya nggak dikasih duit. Oh, jadi hadiah dari luar malah bisa nurulin minat asli gitu ya? Ketat. Ini jadi dasar teori self-determination theory dari Deci sama Richard Ryan. Teorinya bilang, kita punya kebutuhan psikologis dasar akan otonomi, kompetensi, rasa mampu, sama keterhubungan sosial. Nah, motivasi intrinsik, ngerjain sesuatu karena kita suka atau anggap penting, itu bakal tumbuh subur kalau kebutuhan ini terpenuhi, terutama otonomi. Pantesan kita sebel banget kalau diatur-atur detail, micromanage. Tapi senang banget kalau bisa nata meja kerja sendiri, atau milih proyek sendiri. Ada rasa kontrolnya ya? Itu dia. Tapi kan muncul pertanyaan, gimana kalau kerjaan kita kayaknya nggak ngasih banyak pilihan? Dokter jaga harus ikut prosedur, customer service harus ikut kebijakan. Gimana dong? Nah, iya. Gimana tuh? Ini poin pentingnya. Sumber ini nekenin, bahkan dalam situasi yang banyak batasannya, seringkali masih ada celah buat nemuin dan nerapin otonomi. Mungkin kita nggak bisa milih apa yang dikerjain, tapi seringnya kita masih bisa milih gimana cara ngerjainnya. Kita punya kontrol lebih dari yang kita kira ya. Betul. Ada contoh ekstrim di sumber ini kan, dari Reddit itu, soal penguji software. Oh iya, yang bikin program buat ngerjain semua kerjaannya itu ya? Ya, si Pilot of Fish 1066. Etis atau enggaknya urusan lainnya, tapi ceritanya nunjukin banget gimana orang ini ngambil kontrol penuh atas proses kerjanya, walaupun tugas utamanya ditentuin perusahaan. Dia bikin program 8 bulan, terus 6 tahun kerja sambil main game. Gila sih itu. Tapi, oke, pelajarannya apa nih buat kita yang nggak mau dipecat? Soal memiliki proses ini. Prinsipnya gini, kalau kita nggak bisa ambil kepemilikan atas situasinya, kita masih bisa ambil kepemilikan atas prosesnya. Contohnya petugas customer service tadi. Mungkin dia nggak bisa ubah aturan refund, tapi dia bisa milih cara nyampein kabar buruknya. Mau pakai empati, jelasin pelan-pelan, atau gimana? Atau guru yang kurikulumnya udah ditentuin? Iya, dia bisa milih metode ngajarnya yang paling dia suka dan paling cocok buat muridnya. Pekerja pabrik yang targetnya udah jelas, mungkin bisa cari cara bikin kerja timnya lebih efisien atau lebih enak. Intinya, nemuin cara gue dalam ngerjain tugas itu sendiri udah jadi sumber kekuatan. Wah, ini ngasih perspektif baru banget. Jadi otonomi nggak harus bebas total ya. Bisa dicari di cara kita ngejalanin ya. Ada cara lain lagi buat ngerasa punya kontrol ini? Ada satu lagi, dan ini mungkin yang paling dasar tapi juga paling kuat, memiliki pola pikir Anda. Owning your mindset. Penulis sumber ini cerita lagi pengalaman pribadinya pas jadi dokter muda. Gimana tuh ceritanya? Dia cerita, dulu suka sebel banget kalau udah capek, di akhir jam jaga masih harus masang infus ke pasien. Rasanya kayak beban banget. Terus gimana? Terus suatu hari, dia dengar pasien di sebelahnya ngucapin terima kasih yang tulus banget buat perawatan yang dia dapat. Itu kayak klik gitu di kepalanya. Perspektifnya langsung berubah. Berubah gimana? Dia secara sadar ngubah omongan di kepalanya. Dari, harus ngerjain tugas nyebelin ini, jadi saya memilih melakukan ini buat bantu pasien. Atau bahkan, saya beruntung punya skill buat ngelakuin ini. Tugasnya sama persis, capeknya sama, tapi rasanya jadi beda total. Jadi lebih positif, lebih ngerasa berdaya. Wah, the video beneran ada efeknya. Bukan cuma biar positive thinking aja. Ada buktinya. Studi tahun 2021 nunjukin orang yang diminta nulis soal pilihan-pilihan yang mereka buat kemarin itu ngerasa dirinya lebih kuat secara fisik dibanding kelompok kontrol yang cuma nulis aktivitas biasa. Cuma gara-gara fokus ke aspek pilihan? Iya, cuman mindahin fokus ke pilihan kita aja udah bisa ningkatin persepsi kekuatan diri. Ini ngingetin sama kata-katanya Viktor Frankl yang selamat dari kampung konsentrasi itu. Oh, kutipan yang terkenal itu ya? Soal kebebasan terakhir manusia? Betul. Frankl nulis, semua bisa diambil dari manusia kecuali satu hal. Kebebasan terakhir manusia buat milih sikap dalam kondisi apapun. Buat milih jalannya sendiri. Ini kan otonomi paling tinggi yang nggak bisa diambil siapapun. Kemampuan milih respons dan pola pikir kita. Kalau kita bisa kuasain ini, wah, itu sumber kekuatan internal yang luar biasa banget. Luar biasa sih ini. Oke, coba kita rangkum ya ketiga pilar ini. Jadi kekuatan yang kita bahas ini bukan soal kuasa ke orang lain, tapi soal pemberdayaan diri dari dalam.
Pilar pertama, bangun keyakinan diri atau self-efficacy. Caranya bisa lewat self-talk positif, sama belajar dari suksesnya orang lain atau vicarious mastery. Terus pilar kedua, asah keterampilan atau enactive mastery. Belajar sambil praktek langsung, bisa dibantu pakai sikap shoshin atau pikiran pemula tadi, dan diperkuat lagi kalau kita coba ngajarin atau ngebimbing orang lain. Itu protege effect. Dan pilar ketiga, ambil kepemilikan atau otonomi. Walaupun situasinya terbatas, kita bisa fokus ke proses kerja kita, dan yang paling penting, secara sadar kita milih dan punya kendali atas pola pikir kita sendiri. Jadi kekuatan ini kita ciptain sendiri ya, bukan direbut dari luar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, pikirin sebentar. Ada nggak satu area di hidup atau kerjaan Anda sekarang, di mana Anda ngerasa paling kurang berdaya, atau paling nggak pegang kendali? Nah, dari 3 strategi besar tadi, ningkatin keyakinan, ngasah skill atau ambil kepemilikan, entah lewat proses atau pola pikir, kira-kira mana nih yang paling mungkin buat Anda jadiin eksperimen kecil pertama? Langkah apa, sekecil apapun, yang bisa Anda coba buat mulai bangun lagi rasa berdaya di area itu? Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Semoga pembahasan kita soal kekuatan dari dalam diri ini ngasih Anda energi baru ya, dan beberapa ide praktis. Ingat, rasa berdaya itu bisa dilatih dan dikembangin kok. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita berikutnya.